Alkitab kita dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya ke-11. Sudah ketemu? Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat 10 dan 11. 2, 3. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, bahwa dikatakan yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan Kristus. Rasul Paulus katakan demikian, saudara-saudara. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kepada jemaat Korintus juga pernah diingatkan oleh Rasul Paulus, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kita menjadi percaya. Coba tunjukkan itu kepada kita. Ya, 1 Korintus 15:17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini kita sedang merayakan kebangkitan Yesus Kristus setelah kematiannya, 3 hari kemudian Dia bangkit, saudara-saudara. Dan itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Yang kukehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada artinya kita menjadi orang percaya, saudara-saudara. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia dikuburkan dan tidak selamanya Dia ada di dalam kubur itu, tapi Dia bangkit pada hari ketiga. Dan Yesus sudah berulang-ulang sebelumnya menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga, saudara-saudara. Bukan sekali, 2 kali Yesus sampaikan itu, tapi berulang-ulang disampaikan oleh Yesus bahwa ketika Dia mati akan bangkit. Saudara-saudara, terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang kita perhatikan dari pribadi Yesus, bahwa Dia bukanlah Yesus yang mati. Memang sebelumnya Dia mati, lalu kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Tujuan Yesus mati jelas, saudara-saudara, untuk mengalahkan maut. Ya, untuk mengalahkan maut. Kemarin hari Jumat, dalam memperingati Jumat Agung, kita sudah melihat bahwa kematian Yesus itu adalah untuk menyelamatkan kita, karena kita sudah menuju neraka itu. Coba kita lihat lagi, kita ulangi. Ya, Roma 3:23. Inilah tujuan Yesus mati. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga Yesus harus mati. Manusia telah berbuat dosa dan menuju neraka. Tujuannya ke sana. Tapi Yesus datang. Ya, semua orang telah berbuat dosa. Lalu yang berikut, Roma 6:23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kalau semua orang telah berdosa, maka kita akan mati kekal. Tidak akan ada kehidupan. Dan percuma kita percaya kepada Yesus. Ya, satu lagi supaya lebih cepat. Roma 3 ayat 4 itu. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar, semua manusia pembohong. Ini loh saudara, kita ini adalah orang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itulah Yesus datang, tinggalkan surga ke dunia untuk kita beroleh selamat itu, saudara-saudara. Ya, manusia tadinya menuju neraka, tapi oleh kasih Yesus
Dia mau turun ke dunia ini untuk menyelamatkan, untuk merampas dan mengambil kita dari neraka dan diberinya kepada kita hidup yang kekal. Itu saudara-saudara. Ya, mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan lihat berikutnya bagaimana cara kita untuk mengalami kuasa kebangkitan, karena kita lihat di sini tadi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kami. Berarti ada satu kuasa dari kebangkitan Kristus itu, dan ini akan berpengaruh kepada kita. Bagaimana cara kita untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Yuk. 1. Matikan selera kemanusiaanmu, hidupkan selera untuk Yesus. Saudara, untuk kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, matikan selera kemanusiaanmu, hidupkan selera untuk Yesus. Coba tunjukkan ayatnya kepada kita. Galatia 2:20. Lihat ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini saudara. Jadi kalau kita hidup sama, harusnya kita sama seperti Paulus berkata, kalau aku hidup sama seperti Kristus hidup. Ya. Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Maka saya katakan, untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus, matikan selera manusia kita. Hidupkan selera untuk Yesus. Sama seperti Paulus, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu kata Paulus, kekasih dalam Yesus Kristus. Paulus telah menyalibkan dagingnya. Paulus telah menyalibkan selera manusianya, dan itu kita lihat sebagai bukti, ya. Dan kita juga kenal siapa sebenarnya Paulus itu. Kita tahu bahwa dia bukanlah orang biasa-biasa, tapi dia mampu menyalibkan dagingnya. Aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Paulus adalah seorang terpelajar, kita kenal itu saudara-saudara, ya. Dan kalau dia seorang terpelajar, dia menguasai banyak hal, ya. Dia dibawa bimbingan oleh Gamaliel, ya. Dia seorang terpelajar luar biasa. Tetapi kita lihat saudara-saudara, seorang terpelajar mesti menguasai banyak hal. Dan bukan hanya terpelajar, dia seorang bangsawan juga yang bergelimang harta. Buktinya dia bisa kuliah sampai tingkat S3. Bukankah itu sesuatu yang hebat, luar biasa? Seorang bangsawan, itulah Paulus. Saudara, berkelimpahan dengan harta. Pastilah juga punya banyak keinginan-keinginan dalam diri Paulus. Bisa berimajinasi macam-macam, dan sangat mungkin itu semua dilakukan oleh Paulus. Namun Paulus tidak lakukan hal itu, maka dikatakan, aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Walaupun dia bisa melakukan apa saja, dia bisa melakukan macam-macam hal, tapi Paulus tidak mau lakukan itu, saudara-saudara. Ya, dia tidak mau melakukan itu. Puji Tuhan, Paulus bisa menguasai hidupnya. Ini kehidupan Paulus. Dia kuasai hidupnya, bahkan dimatikannya seleranya. Ya, dia bisa kendalikan hidupnya. Dia kuasai hidupnya, bahkan dimatikannya seleranya. Dan ia berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sudah, kalau kita mungkin bisa punya kekayaan, punya uang, ala-ala, kita mungkin yang sok ngatur semua, ya kan? Terserah kita semua cukup, Allah nanti itu ibadah. Aku tak penting dolar. Kapan lagi aku dolar? Kan begitu kira-kira. Tapi Paulus tidak, matikan itu. Semua dimatikan, selera kemanusiaannya dimatikan. Dan mau dia bangkitkan Kristus yang hidup di dalam dirinya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman
dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, inilah hebatnya Paulus. Dia bisa kuasai dirinya, bahkan matikan selera. Ya, ini sangat luar biasa. Matikan selera. Dia hidupkan selera untuk Tuhan. Selera manusianya dimatikan, tapi selera untuk Tuhan dihidupkan. Maka saudara-saudara, kalau saya sering bilang kepada kita, saya berdoa agar kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya yakin karena Roh Kuduslah yang menjadikan Paulus begitu. Dia orang apa? Uang banyak dan terpelajar, menguasai banyak hal, tapi dia bisa endep, dia bisa tahan, dia bisa kuasai diri, dia bisa kendalikan dirinya. Tidak sok segala macam, tidak. Saudara-saudara, tapi Kristus hidup di dalam dia. Itu karena Roh Kudus, yakin saya. Ya, karena Paulus sudah dipenuhi Roh Kudus sebelumnya ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsik itu. Maka khususnya kepada anak-anak muda, saya ingatkan, mari saya akan berdoa terus supaya bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Dan nanti setelah 40 hari kan kita akan menantikan janji Tuhan penuh dengan Roh Kudus juga. Mari semua ini persiapkan diri kita untuk 40 hari ke depan. Dari sekarang masih 50 hari lagi ya. Setelah ke 40 hari lagi ya, dari sekarang 40 hari lagi. Jadi kita siapkan diri kita 40 hari ke depan. Kita akan menantikan kenaikan Yesus ke surga. Dan dia akan mencurahkan rohnya kepada setiap kita, saudara-saudara. Mari siapkan diri kita, khususnya anak muda, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mematikan selera daging kita, selera kemanusiaan kita. Ya, dan itu harus kita matikan. Berapa banyak orang Kristen, saudara-saudara, kalau tidak bisa mematikan dagingnya, kalau tidak bisa mematikan seleranya, kita tahu berapa banyak orang Kristen hamilnya di luar nikah, ya kan? Karena tidak bisa menguasai seleranya sehingga harus hamil di luar nikah. Berapa banyak orang Kristen juga pacaran, saudara-saudara, katanya, ya tanda kutip itu pacaran itu, ya katanya pacaran. Kalau cuma hanya sekedar kenal, sekedar tahu pacaran itu, ya tidak usah harus di tempat-tempat yang remang-remang, gelap-gelap, jalan jauh-jauh, tidak perlu. Nah, Kejadian pasal 24 harus belajar kita anak-anak muda, tidak ada pacaran bagi Ribka. Ya, tapi dia dapat yang terbaik, tercantik, dan tidak pernah dijamah oleh siapapun. Tidak pacaran loh, hanya doa terus. Bapaknya juga bilang kepada pembantunya, kamu pergi kemana saja, tapi ambil istri buat anak. Dan jelas, saudara-saudara, Alkitab berkata yang terbaik. Maka saudara-saudara, banyak orang Kristen yang katanya pacaran itu, kalau hanya sekedar kenal tidak begitu, datang ke rumah baik-baik, lihat cara kerjanya, mau ndak nyapu, mau ndak mangsa, apa kata orang tuanya diikutin, dan itu ada cukup kalau hanya mengenal saudara-saudara. Tapi lebih dari itulah pikiran dari orang pacaran. Kapan aku bisa melakukan lebih dari hanya sekedar kenal? Kan begitu saudara-saudara. Orang pacaran itu begitu, sudah komunikasi dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian orang pacaran tadi yang tanda kutip pacaran itu, kita dengar kemudian putus. Alasan tidak putus apa? Biasanya tidak cocok. Kalau tidak cocok, tidak sejalan lagi. Kan begitu saudara. Coba lihat orang yang pernah pacaran, lalu akan berkata ketika putus tidak cocok, tidak sejalan lagi, dan lain sebagainya. Padahal selama pacaran, mereka saling membuat yang terbaik. Misalnya kalau dia seorang wanita, ya, pakaian prianya dicuci, disetrika, ketika datang apel berlomba-lomba memberi yang terbaik,
Mungkin sediakan teh, kopi dulu. Orang tuanya udah tahu disuruh kopi teh. Tapi karena ini yang senteko, oco nanti tidak yang terbaik disediakan diberikan teh dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ya, ketika sakit dia datang besuk ke rumah sakit. Ya, ketika si pria, aduh aku sakit, ada di rumah sakit katanya. Si wanita itu lari itu cepat-cepat. Jangan sampai ketinggalan. Dia besuk ke rumah sakit. Bukan cuma besuk, pasti dibawa oleh-oleh, betul? Orang pacaran begitu, saudara-saudara. Pasti dia bawa pacar apa? Oleh-oleh terbaik. Bukan cuma pisang, apalah itu pisang. Masa pacar bawa pisang? Pasti lebih dari itu. Kalau bisa dibawa emas itu. Ya, cuman mungkin enggak emas lah. Tapi kalau dia buah yang bukan pisang, pasti apa yang kira-kira lebih mahal? Apel. Iyalah, kira-kira begitu. Dia akan bawa itu yang terbaik supaya senang pacarnya itu, saudara-saudara. Ya, jadi begitu juga si pria. Ketika pria juga melayani pacarnya, menyambut pacar, pria yang terbaik. Kalau masih sekolah, ada PR rumah belum rampung, ya dibantu, saudara-saudara. Kalau ada catatan yang perlu dicatat panjang mau 10 lembar, bersedia si lanang itu mencatat 10 lembar. Mau berjam-jam dia di meja itu sanggup, saudara-saudara. Sanggup. Tidak pernah katakan lelah. Tapi coba orang tua, tolong catatkan ini. Hanya 3 baris saja, angel rajama. Ya, tapi kalau pacar bisa. Artinya yang mau saya katakan, mereka bisa kok memberi yang terbaik. Tapi lalu kemudian ketika putus kita dengarkan, tidak usah dibacakan aja begini.